In this video, we'll guide you through the basics of setting up a simple queue on your MikroTik router. Now, what exactly is a simple queue? It's a powerful tool that allows you to control and manage bandwidth allocation for individual users or devices on your network. To get started, log into your MikroTik router's web interface. Once you're in, navigate to the queue section. Here, you'll see a list of all the existing queues. To create a new simple queue, click on the Add New button. Now, let's configure the essential settings for your simple queue. First, enter a meaningful name for your queue. This will help you identify it later. Next, specify the target address or IP range of the device or user you want to allocate bandwidth to. You can also limit the queue to a particular port or protocol if needed. Moving on, set the queue type to simple as we're focusing on basic configurations today. However, do explore other queue types for more advanced scenarios. Now, it's time to specify the maximum upload and download speeds allowed for your queue. You can set these values in kilobits or megabits per second, depending on your network requirements. Additionally, Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membuat tutorial untuk limitasi bandwidth per IP atau per slash rank IP sampai slash 2 sampai 254. Di sini belum ada isinya semuanya. Tentunya teman-teman juga sebelum membuat rule ini harus sudah terintegrasi semuanya. Untuk penyetingan dasar MikroTiknya sudah di set secara rapi. Nah, sudah mendapatkan internet juga untuk mengajarkan ping 192.168.1 sudah terkoneksi ke sumber internet utama. Kemudian untuk pengetesannya apakah sudah terhubung ke internet, kita ping ke google.com. Sini juga sudah kita ping ke google.com, juga sudah mendapatkan internet terangannya. Jika MikroTik kawan-kawan sudah terkoneksi dan bisa digunakan untuk pendistribusian, mendapatkan internet juga. Kali ini untuk awal-awal, untuk selengkapnya kita cek dulu berapakah sumber internet yang saya miliki. Pengujiannya saya menggunakan di website Ookla. Kita cek berapakah. Kalau ini random ya, kadang nggak real time, kadang bisa naik bisa turun, sambil kita tunggu. Untuk totalnya, untuk bandwidth saya yang saya miliki adalah total kapasitas 75 MB dengan upload. Untuk uploadnya mendapatkan 24-25 lah ya. Dan kita ingin set per IP atau per interface berapa mega seperti itu kan. Sebelum mengajarnya kita cek dulu berapa IP komputer saya di sini. IP yang saya dapatkan dari MikroTik ini adalah 20.2. Kali ini saya coba contohkan titik 2 ini komputer saya. Baik, di sini untuk memulai langkah-langkah selanjutnya IP dari PC saya 20.2, saya akan kita masuk ke queue, kemudian ini arah IP-nya dari header 2, rannya 2
20.1 sampai 254. Jika kita ingin melimitasi per IP saja, kita inginkan di sini untuk PC saya, kita contohkan PC saya, kemudian dengan IP yang tadi 192.168.20.2, kemudian kita isi di sini 3 mega uploadnya, dan downloadnya juga 3 mega. Kita masuk ke advance, di sini juga diisi 3 mega, limit add-nya juga diisi 3 mega. Kemudian paket size-nya kita isi 0, karena paket size adalah untuk cadangan bandwidth jika ada sisa akan dikasih lebih sebesar 100 paket. Untuk penjelasan dari maximit dan limited seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk limit add itu ketika bandwidth yang ada total tadi misalkan punya saya 75 mega, jika posisinya dalam kondisi yang sangat benar-benar padat, sudah hampir mentok ke 75 mega untuk sumber utamanya, si perangkat saya ini tidak akan dipengaruhi jika sudah habis, tetap mendapatkan 3 mega sesuai yang sudah dilimitasi. Untuk maximit adalah kecepatan maksimal pembatasan saja. Jadi ketika padat-padatnya, jadi misalkan bisa dicontohkan untuk maksimitnya 5 mega, kemudian limitednya adalah 3 mega. Ketika bandwidth yang ada tidak kepakai, dia akan mendapatkan sampai 5 mega. Tapi ketika sedang padat-padatnya dan bandwidth sisanya tidak ada, si perangkat PC saya juga akan mendapatkan yang tidak-tidaknya mendapatkan minimalnya 3 mega, tidak bisa turun. Seperti itu perbedaannya. Nah, jadi saya rubah kembali 3 mega juga 3 mega untuk IP-nya sesuai rang IP yang ditanamkan di interface yang ada. Kita klik apply, kemudian OK. Di sini kita cek di download, kemudian upload. Pengujian ya, kita masuk ke browser, kemudian kita cek untuk di sini muncul 3 mega yang tadi. Hasilnya sama ya, sesuai yang kita limit tadi, mendapatkan 3 mega. Uploadnya sepertinya kurang real time ya teman-teman. Kita cek ulang. Kita cek ulang. Dan di sini mulai keterangannya di project mendapatkan 2,8 mega, nyaris 99% mendapatkan sesuai limitasi yang kita buat. Atau coba kita rubah menjadi 5 mega, kemudian limitasinya juga 5 mega. Kita uji lagi, kita cek di sini. Kita cek di sini juga 4 mega, 4,4. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, bisa diimplementasikan di server masing-masing. Jadi kita rubah lagi karena saya ingin membuatnya 3 mega, 3 mega. Karena IP 20.1 ini adalah kedua, untuk trik dan tips-tipsnya untuk supaya kita tidak mengisi satu persatu agar
semua rank IP2 sampai 254 mendapatkan settingan yang sama, mendapatkan 3 mega semua. Kita arahkan ke ether 1, kita untuk penandaan saja untuk namanya ether 1, ether 2, dan ranknya harus diisi 192.168.0.0/24. Semua rank IP2 sampai 254 mendapatkan IP 3 mega. Tapi balik lagi sesuai kondisi bandwidth yang ada dari kawan-kawan masing-masing ya, nanti kalkulasinya bisa dikalkulasi masing-masing. Kemudian untuk ether 3 belum saya limitasi juga, di ether 3 untuk IP-nya 30.1/24 kita set semuanya untuk di sini ether 3, kemudian kita isi 3 mega. Limitnya juga bisa disamakan atau bisa diatur sesuai kebutuhan teman-teman. Kita isi di sini untuk ether 3 dengan IP-nya 192.168.30/0/24 kita tekan IP kelas C, kita klik apply. Di sini akan mendapatkan sesuai aturan yang kita buat. Jadi seperti itu untuk tips-tipsnya untuk limitasi simple queue. Mungkin nanti saya akan buatkan untuk penggunaan Q3